Selamat siang para hadirin. Kembali lagi bersama saya Pandu Yoga Winata di acara Binus Lawyer Club. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus yang cukup hangat, yaitu mengenai kriminalisasi Komisi Yudisial yang melibatkan para petinggi Komisi Yudisial, yaitu Bapak Suparman Marzuki sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Bapak Taufikur Rahman Ansori sebagai Komisioner Komisi Yudisial. Kedua petinggi Komisi Yudisial tersebut dilaporkan oleh Hakim Sapir Zabi ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk memperjelas kasus ini, kami akan menceritakan secara singkat dan general kronologi kasusnya. Dimulai setelah Hakim Sapir Zabi mengabulkan permohonan dan pra peradilan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari lalu. Komisi Yudisial lalu merekomendasikan sanksi skorsing selama 6 bulan kepada Hakim Sapir karena dianggap telah melakukan pelanggaran. Hakim Sapir Rizaldi lalu melaporkan ketua dan komisioner KY ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Badan Reserse Kriminal Kepolisian menetapkan kedua petinggi Komisi Yudisial tersebut sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Hakim Sapir Rizaldi. Ya, jadi seperti itu kira-kira kronologi. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi hangat ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan para bintang tamu dan peserta diskusi. Di sebelah kanan saya ada ketua dan komisioner Bapak Marzuki dan beserta Bapak Taufikur Rahman, dan di sebelah kiri saya ada hakim yang akhir-akhir ini sering muncul di media sosial, Bapak Hakim Sapir Rizaldi. Dan di sebelah kanan saya ada aktivis LBH Jakarta yang pro kepada KY, serta di sebelah kiri saya ada Pro Sapin dari Bareskrim. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup perkenalan para pihak. Mari kita mulai saja diskusi kali ini. Saya memberikan kesempatan pertama pada pihak Komisi Yudisial untuk melakukan penuturan kepada Bapak Suparman. Dipersilakan waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, para hadirin dan Bapak Hakim. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kami KY mempunyai wewenang untuk menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Jadi, apapun yang Bapak Hakim tuduhkan kepada kami, itu memang sudah tugas kami sebagai Komisi Yudisial. Ada yang mau tambahkan, Pak Taufik? Terima kasih sebelumnya oleh Bapak Suparman sebagai Ketua KY. Saya sebagai komisaris KY hanya menambahkan bahwa kami merekomendasikan skorsing sanksi 6 bulan yang kami jatuhkan kepada Bapak Hakim itu dikarenakan memang tugas kami sebagai Komisi Yudisial yang memberikan teguran atau sanksi agar bertujuan hakim yang dituju kembali kepada kode etik. Dan saya rasa semua orang yang mempunyai akal sehat pun dalam posisi kami akan melakukan hal demikian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Sapir Rizaldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Moderator dari pihak KY, aktivis dan Bareskrim. Saya langsung ke intinya saja. Menurut saya keputusan saya dalam pra peradilan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai hakim. Seharusnya KY itu menghormati saya sebagai hakim, bukannya malah men-skorsing saya dan mencemarkan nama baik saya. Kalian pikir saya main-main dalam menjalankan tugas? Hakim itu ibaratnya wakil Tuhan di dunia. Kalau kalian meragukan keputusan saya, berarti kalian sama saja meragukan keputusan Tuhan.
Kalian tidak takut masuk neraka kalau kalian berbuat kesalahan saya. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Sarpin. Oke, mari kita masuk ke diskusi utama kita. Peraturannya cukup simpel. Saya membolehkan interupsi langsung dari oposisi ketika salah satu grup sedang melakukan penuturan. Yang saya persilakan kepada kelompok pro KAI untuk melakukan penuturan. Terima kasih Pak Moderator. Saya pikir di Indonesia saat ini sudah banyak sekali sarjana-sarjana hukum, bahkan pakar-pakar hukum yang mengerti apa sih peranan seorang hakim dalam pra peradilan. Di sini saya yakin bukan hanya para komisioner atau hanya komisi judisial saja yang meragukan keputusan dari Bapak Sarpin ini, tapi masyarakat pun juga sedikit resah atas keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Sarpin. Dan saya rasa pihak komisi yudisial tidak melangkahi tugasnya, karena memang tugas komisi yudisial tersebut adalah untuk mengawasi dan merekomendasi sanksi kepada para hakim yang keluar jalur. Maka hanya kalianlah yang menurut saya berhak untuk menegur Bapak Sarpin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih rekan-rekan aktivis. Ya, yang saya rasa apa yang dikatakan oleh pihak dari oposisi kurang berdasar karena hanya menggunakan logika semata. Saya yakin Pak Hakim Sarpin ini mengeluarkan putusan pra-peradilan tersebut bukan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Apalagi Pak Hakim Sarpin ini bukanlah hakim yang baru pertama kali memimpin sidang dalam peradilan. Jadi, tolonglah, jika Anda ingin berpendapat, harus mempunyai dasar yang jelas. Apalagi Anda ini adalah ahli hukum. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Pak Polisi, KUHP dengan sangat jelas menerangkan bahwa yang menjadi objek pra-peradilan sesuai dengan pasal 77 adalah sah atau tidaknya. Yang satu, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Pada sidang pra-peradilan yang ditangani oleh Hakim Sarpin menjadikan penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan sebagai objek pra-peradilan sehingga dapat dibatalkan karena alasan-alasan tertentu. Inilah kenapa banyak pihak yang mempertanyakan kredibilitas Bapak Sarpin sebagai hakim tunggal. Saya rasa Bapak cukup mengerti lah dengan pasal tersebut. Apalagi Bapak-Bapak sekalian ini aparat hukum dari Barreskrim. Dan lagi saya merasa alasan Pak Sarpin melaporkan ke tinggi-tinggi KAI ke Barreskrim hanya berdasarkan rasa sakit hati adalah hal yang irasional. Jika seorang hakim yang sakit hati boleh melapor ke Barreskrim, berarti setiap orang yang sakit hati seharusnya melaporkan rasa sakit hati mereka ke pihak berwajib. Bukan begitu Pak Polisi? Interupsi, Pak Moderator. Gini ya, para aktivis yang saya hormati. Coba Anda itu jangan melihat dari siapa para tokohnya. Anda itu juga harus melihat dari hak yang dimiliki seorang subjek hukum. Seorang subjek hukum dapat menjadi pelapor dan juga terlapor. Hal tersebut pun tidak terlepas dari seorang hakim. Memangnya Anda pikir ini orang hakim hanya duduk di dalam persidangan saja? Hakim pun seorang subjek hukum yang mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada siapapun yang menurutnya telah melakukan yang telah merugikan dia. Jadi sekali lagi saya minta Anda pun harusnya mengerti sebagai para aktivis. Terima kasih, Moderator. Oke, kalau memang seperti itu seharusnya Hakim Sarpin hanya menitik beratkan pada masalah rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial, bukan malah karena sakit hati. Itu sangat-sangat tidak rasional, saya rasa. Apalagi Bapak Sarpin ini adalah seorang hakim yang seharusnya lebih mengerti masalah seperti ini. Masyarakat akan secara otomatis berpikir bahwa ini adalah upaya pelemahan Komisi Yudisial dari Barreskrim karena berusaha menegakkan keadilan yang terganggu karena Sarpin effect. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator yang sudah mengundang kami di sini. Terima kasih dari rekan-rekan aktivis. Baik, sebelumnya kami sudah jelaskan kepada media, tapi kami akan tekankan secara lebih tegas di sini. Kami hanya menjalankan tugas kami sebagai pihak yang berwajib. Tidak ada tujuan tersembunyi di dalam pelaporan ini. Apalagi tujuan untuk mengkriminalisasi
kalau dilihat secara seksama tanpa dipengaruhi oleh isu-isu yang sebenarnya. Sebenarnya ini hanya peristiwa hukum yang sederhana, di mana seorang subjek hukum yang kebetulan berprofesi sebagai hakim merasa nama baiknya tercemar oleh beberapa subjek hukum lainnya yang berprofesi sebagai ketua dan komisioner yudisial. Apakah jika saudara-saudara sekalian berada di posisi kami, saudara akan menutup mata pada laporan tersebut? Tentu tidak. Kalau saudara ingin menjalankan tugas dengan baik, karena ini merupakan tugas dan wewenang kami. Terima kasih. Baik, para grup diskusi, saya rasa sudah cukup argumentasinya. Mari kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari tukar pikiran yang barusan cukup panasnya. Saya merasa dari kedua kubu mempunyai niat yang baik. Tetapi di sini saya menekankan kepada Bapak Satpin, seharusnya Bapak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial karena mereka melihat adanya indikasi kecurangan yang Bapak lakukan selama memimpin sidang pra-peradilan. Dan jika memang Komisi Yudisial melakukan kesalahan, seharusnya Bapak melapor dengan delik aduan Komisi Yudisial telah merekomendasikan teguran yang keliru, bukannya dengan delik aduan sakit hati. Saya ingin mengutip istilah hukum. Judek Herbert David Duos Sales, Salem Sapientiae, ne sit inspidus, et Salem conscientiae, ne sit diabolus. Seorang hakim harus mempunyai dua hal. Suatu kebijakan, kecuali dia adalah orang yang bodoh, dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam. Terima kasih telah menyaksikan acara Binus Lawyer Club. Terima kasih untuk para bintang tamu dari Komisi Yudisial maupun Bapak Satpin Rizaldi dan beserta LBH dari Jakarta dan beserta Bapak Bareskrim. Selamat siang. Sampai jumpa di acara Binus Lawyer Club selanjutnya.